Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Masih semangat untuk belajar bersama Bu Guru Jauharatul Munawwarah? Ya, kita akan belajar di bab 9, ibadah haji dan kurban. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang dicintai oleh Allah. Bulan penuh dengan kemuliaan, terutama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibadah haji dan kurban merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu umat manusia, yaitu umat muslim pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, umat Islam juga merayakan hari besar Idul Adha. Maka Idul Adha biasanya juga disebut dengan Idul Kurban. Kalian tentunya senang bukan? Dan gembira menyambut hari raya Idul Adha. Mengapa? Karena pada hari raya Idul Adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Nah, berikut kita akan mempelajari tentang ibadah haji dan ibadah kurban bersama-sama dengan Bu Guru. Ya, yang pertama yaitu ibadah haji. Apa? Pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi haji? Ya, tentu pernah ada. Kalian pasti datang kan ke rumahnya untuk bersoan-soan atau berkunjung ke rumahnya, memberi ucapan selamat dan memberi doa agar di tanah suci mereka bisa melaksanakan ibadah haji, bisa menjalankan rukun-rukun dan sunnah hajinya sehingga dinyatakan sebagai haji hajjah yang mabrur-mabrurah. Artian ibadah haji. Ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Setiap umat Islam memimpikan ibadah, menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat, mental keimanan yang kokoh, dan juga harta yang cukup. Karena perjalanan ke tanah suci Mekah melalui perjalanan yang jauh sehingga membutuhkan biaya yang besar. Kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Kewajiban haji ini mulai disyariatkan pada tahun keempat Hijriyah. Syarat wajib haji. Yang pertama yaitu Islam, kedua baligh, tiga berakal, empat bisa atau mampu. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk rukun haji adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Kalian juga harus mengikuti wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib ini apabila tidak dikerjakan maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Adapun yang termasuk wajib haji adalah berikhram dari mikot, mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah, melontar jumrah Aqobah tanggal 10 Zulhijjah, mabit di Mina pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah hukumnya sunnah. Melontar jumrah ula, wusta, dan Aqobah pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf wada yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah, meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. Beberapa hikmah pelaksanaan haji diantaranya yaitu menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah atau suci, menumbuhkan jiwa pengorbanan, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna, dan membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Ibadah kurban artinya
Kurban berarti menghampirinya atau mendekatinya. Secara istilah kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad, yang artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Syarat berkurban. Dalam melaksanakan ibadah kurban ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, di antaranya Islam, berakal, baligh, mampu. Syarat hewan kurban. Hewan yang akan dijadikan kurban harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya kurban adalah hewan ternak yang berasal dari hewan ternak seperti kambing, domba, unta, atau sapi. Hewan telah cukup umur. Setiap hewan kurban yang akan disembelih maka harus memenuhi minimal umur, seperti pada kambing berusia lebih 1 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, serta unta minimal 5 tahun. Hewan yang tidak cacat, kondisinya baik, sehat, gemuk, tidak cacat, tidak buta, dan tidak pincang. Tidak ada aturan dalam jenis kelamin, yang penting sehat. Orang yang berhak mendapat daging kurban. Orang yang berhak mendapatkan daging kurban ada 2 kategori, yang berkurban dan tidak berkurban. Bagi yang berkurban berhak mendapatkan maksimal 1/3 dan yang 2/3-nya dibagikan kepada yang lain yang tidak berkurban. Hikmah melaksanakan ibadah kurban. 1. Meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada banyak orang, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. Yang terakhir yaitu melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama manusia. Nah, anak, pesan Bu Guru di bab ini yaitu kita akan melaksanakan ibadah haji atau berkorban itu membutuhkan harta dan tenaga yang besar. Maka kita harus giat dalam belajar dan mencari rezeki karena Allah. Terima kasih teman-teman, masih bersemangat belajar bersama Bu Guru. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.